Menurut laporan persidangan, Furuta ini diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir. Guys, assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Pokoknya kalian jangan pernah bosan untuk nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 9 malam. Tanpa terasa aku udah up 10 kisah horor nyata kiriman dari kalian semua tentunya. Semoga cerita aku bisa menemani malam kalian, guys. Buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist ya guys ya. Judulnya kisah-kisah nyata. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah Junko Furuta, seorang gadis cantik yang disiksa dan diruda paksa oleh antek Yakuza hingga dibunuh dan jasadnya dibeton. Sebenarnya kisah ini udah lama banget ya guys ya, dan udah banyak youtuber-youtuber yang membahas tentang kisahnya si Furuta ini guys. Buat kalian yang belum tahu kisahnya, tolong jangan skip videonya ya. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Junko Furuta ini adalah gadis asal Misato, Prefektur Saitama. Dia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya. Junko Furuta ini bersekolah di Yashio Minami dan bekerja paruh waktu dari mulai pulang sekolah hingga menjelang malam. Junko ini terkenal dengan parasnya yang cantik, pintar, dan juga pemalu. Dia sama sekali tidak pernah mabuk-mabukan atau mengkonsumsi narkoba seperti teman-teman lainnya. Pokoknya si Junko ini adalah siswi populer di sekolah guys. Tapi ternyata kepopulerannya mengantarkan dia menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan oleh remaja lelaki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Kasus ini terjadi pada tahun 1980-an dan dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Pembunuhan itu dilakukan oleh 4 orang remaja bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Kejahatan tersebut digambarkan sebagai kasus terburuk kenakalan remaja Jepang, dan hukumannya bagi pelaku berkisar dari penahanan remaja hingga 20 tahun penjara. Supaya ini ya nggak adil banget sih, para pelaku yang sudah melakukan pembunuhan bahkan penyiksaan yang dilakukan selama 44 hari hanya dihukum paling lama 20 tahun penjara. Nggak bisa pikir kan? Next kita akan bahas motif pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan 4 remaja tersebut kepada Junko Furuta. Jadi ada seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ini mempunyai reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza. Miyano ini menyukai Furuta karena paras cantiknya. Miyano ini akhirnya menyatakan cinta kepada Furuta, namun Furuta menolak dengan alasan tidak ingin pacaran. Nah, selama ini kan tidak ada yang berani untuk menolak keinginan Miyano kan, karena mereka tahu nih sama teman-temannya Miyano. Penolakan itulah yang membuat Miyano marah. Pada tanggal 20 November 1988 pukul 8.30 malam, Furuta ini pulang bekerja dengan mengendarai sepedanya. Sayangnya pada saat itu Miyano dan Nobuhiro Minato, temennya, sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta, lalu Miyano menyuruh Minato untuk menendang sepeda Furuta hingga terjatuh.
Sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Furuta pulang. Tentu saja nih Furuta tidak menolak. Namun ternyata Furuta ini diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi Furuta jatuh. Miyano ini lalu menghubungi dua temannya yang bernama Jo Ogura dan Yasushi Watanabe untuk membawa Furuta ke hotel. Minato menyusul nih. Kemudian lalu keempatnya membawa lagi Furuta ke rumah orang tua Minato yang ada di distrik Ayase Adachi. Miyano dan ketiga temannya ini mengancam akan membunuh keluarganya jika Furuta berusaha kabur. Nah, pada tanggal 27 November, orang tua Furuta ini melaporkan ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang. Miyano dan kawan-kawan dengar nih soal ibunya Furuta yang lapor polisi. Akhirnya Miyano menyuruh Furuta untuk menghubungi keluarganya dan mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja, dan menyuruh untuk menghentikan pencarian dirinya sementara. Nah, sementara di rumah Minato, orang tua Minato ini tidak curiga karena Furuta ini disuruh untuk mengaku sebagai pacar salah satu di antara mereka. Minato ini juga adalah remaja yang kasar terhadap orang tuanya. Nah, di rumah itulah nih selama 44 hari Furuta disiksa. Dan penyiksaan yang dilakukan sudah di luar logika manusia gitu. Bukan hanya disiksa oleh 4 orang ini nih, Furuta juga mendapat penyiksaan dari teman-teman yakusanya si Miyano ini. Menurut laporan persidangan, Furuta ini diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir. Bahkan Furuta ini seringkali dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan perutnya juga dihantam barbel. Furuta ini dibuat kelaparan oleh mereka dan mereka memaksa Furuta untuk memakan kecoa yang masih hidup dan meminum urinnya sendiri. Lalu beberapa bagian tubuhnya dibakar, disundut rokok, lilin, bahkan korek api. Beberapa tubuhnya pun dimutilasi dan ditusuk jarum jahit. Nah, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Mereka juga memasukkan benda-benda asing ke dalam kemaluan Furuta hingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari ada seseorang pemuda yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta. Lalu si pemuda ini melaporkan insiden itu ke saudaranya. Lalu saudaranya meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tetapi dua polisi yang bertugas ini mengatakan tidak ada gadis di rumah Minato. Setelah diusut, ternyata dua polisi ini tidak melakukan tugasnya sesuai prosedur kepolisian. Oleh karena itu, kedua polisi ini dipecat. Pada tahun 1988, setelah 1 bulan penyekapan Furuta ini mencoba untuk menelpon pihak kepolisian. Namun Furuta ini gagal karena ketahuan sama si Miyano. Karena itulah Furuta lagi-lagi disiksa, kakinya dibakar, sementara anusnya itu dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Gila, nih aku bacanya aja udah kebayang ya gimana sakitnya si Furuta ini guys, kejam banget si Miyano ini. Dan menurut laporan selama persidangan, para pelaku ini mengira kalau Furuta ini hanya pura-pura kejang aja. Maka dari itulah mereka membakar Furuta lagi. Saking kejamnya dan udah nggak kuat lagi nih si Furuta ini, dia sampai minta untuk udah dibunuh aja deh, saya nggak kuat lagi kayak gini. Namun para pelaku ini menolak dan malah menyuruh Furuta untuk tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Bayangkan kalian.
Saking brutalnya siksaan itu membuat sistem kontrol kandung kemih dan ususnya ini tidak berfungsi lagi. Furuta ini lalu dipukuli lagi nih karena mengotori karpet. Jelas lah ya guys ya, dia tuh udah nggak bisa kontrol lagi. Dia mau pipis, mau BAB pun udah los aja gitu. Furuta ini juga sudah tidak makan dan minum karena dia pasti akan muntah dan pasti juga dia akan dipukuli lagi nih. Dan memasuki bulan Januari, kondisi fisik Furuta ini berubah karena penyiksaannya udah bertubi-tubi. Wajah Furuta ini mulai membengkak, bahkan luka-luka di sekujur tubuhnya ini mulai membusuk dan bau. Jadi para pelaku ini mulai kehilangan selera dan sempat mencari korban berikutnya, namun tidak disekap seperti Furuta. Dan pada tanggal 4 Januari 1989, para pelaku ini mulai melakukan siksaan lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel. Mereka bahkan menendang dan meninju Furuta dan juga meletakkan 2 lilin pendek di kelopak mata Furuta lalu membakarnya. Mereka juga memposisikan Furuta ini berdiri lalu memukul kakinya dengan tongkat. Furuta akhirnya jatuh dan mengalami lagi nih pendarahan. Nanah juga muncul dari luka Furuta yang mulai terinfeksi. Mereka tetap memukuli Furuta dan menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan juga perut. Dan sekali lagi membakarnya. Furuta berusaha memadamkan api, namun tubuhnya ini udah mulai tidak responsif gitu guys. Furuta akhirnya meninggal setelah 2 jam disiksa. Nah, Miyano dan ketiga temannya ini takut tertangkap polisi. Akhirnya mereka membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkan di drum bervolume 208 liter air, lalu mengisinya dengan semen basah. Pada jam 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka mengakui kejahatan yang dilakukan pada Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Drum yang berisi tubuh Furuta ini ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan menghadirkan seluruh pelaku. Namun vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil menurut pandangan masyarakat. Ya jelaslah nggak adil, gila, aku aja yang bukan siapa-siapa aja kesel gitu kan. Karena hukuman paling ringan hanya 7 tahun penjara, sedangkan yang terberat hanya 20 tahun penjara. Hakim ini kesulitan untuk memenuhi tekanan publik karena para pelaku ini masih di bawah umur. Akhirnya Junko Furuta ini dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Kisahnya setragis ini hanya karena cinta ditolak. Kalau zaman sekarang kan cinta ditolak dukun bertindak, ya kan? Nah, itu dia guys cerita tentang kisah tragis Junko Furuta yang disiksa secara tidak manusiawi. Jadi sekarang para pelaku-pelakunya ini udah pada bebas kali ya guys ya. Semoga keadilan Tuhan lah yang membalas kejahatan mereka. Gak tega banget aku ngebayanginnya guys. Bacanya aja aku tuh gak sanggup, miris banget. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Next mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah. Video kali ini dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.